Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6473, Ketulusan Kerja Sama Sekte Penjara. Di Istana Suci Tujuh Alam, formasi pertahanan telah dikerahkan. Banyak tetua memegang senjata penghalang di tangan mereka dan menatap gugup ke arah sosok di luar Istana Suci Tujuh Alam. Orang ini berdiri di langit berbintang. Ia mengenakan jubah ikonik sekte penjara dan topi merah. Tulisan komandan penjara tertulis di jubah merah di belakangnya. Meskipun orang ini berdiri di langit berbintang, tempat di mana dia berada juga ditutupi oleh formasi Istana Suci Tujuh Alam. Namun, kekuatan formasi yang dapat menangkap Dewa Surgawi tingkat 5 tidak berdaya melawan orang ini. Hanya ada satu kemungkinan, kekuatan orang ini berada di atas kekuatan Dewa Surgawi tingkat 5. Tiba-tiba, kekuatan formasi itu menghilang. Hal ini mengejutkan semua orang di Istana Suci Tujuh Alam. Apa yang membuatmu panik? Pada saat itu, terdengar suara seorang lelaki tua dari tengah kerumunan. Melihat orang ini, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam menghela napas lega dan memberi hormat pada saat yang sama. Salam, Tuan Istana. Orang yang datang tidak lain adalah penguasa Istana Suci Tujuh Alam, Jie Tianran. Jelas, alasan mengapa formasi pertahanan menghilang juga karena Jie Tianran. Tuan Istana Tujuh Alam, akhirnya kau muncul. Kamu mau keluar sendiri atau aku yang masuk? Pria dari sekte penjara berbicara, dan suaranya adalah suara pria paruh baya. Dia jelas berada jauh dari sini, tetapi dia tampaknya dapat melihat apa yang terjadi di sini. Begitu dia selesai berbicara, Jie Tianran melangkah maju dan datang ke langit berbintang, berdiri di hadapan orang dari sekte penjara. Tiba-tiba, pria dari sekte penjara menyerang dan mencengkeram Jie Tianran dengan tangan yang kuat. Namun, tangan kuat itu tidak jatuh tepat saat hendak mencengkeram Jie Tianran. Itu adalah kekuatan tak terlihat yang menghalangi tangan kuat itu, dan itu adalah kekuatan penghalang. Saat berikutnya, kekuatan tak kasat mata dari penghalang itu terbentuk dan berubah menjadi pedang penghalang, memotong tangan kuat itu menjadi dua. Segera setelah itu, pisau penghalang menebas ke arah orang-orang dari sekte penjara. Pria dari sekte penjara melambaikan tangannya dengan santai, dan langit berbintang pun bergetar. Pedang penghalang itu benar-benar hancur berkeping-keping dan berserakan. Adegan ini mengejutkan semua orang di Istana Suci Tujuh Alam. Pertarungan singkat antara keduanya tadi lebih kuat daripada formasi bertahan. Namun, orang-orang dari sekte penjara dan Jie Tianran tidak terus menyerang. Tuan Istana Alam Tujuh Alam layak menyandang reputasinya, kata komandan sekte penjara. Memuji orang tua itu? Jie Tianran bertanya. Saya datang ke sini hari ini tanpa maksud menyinggung Anda, tetapi untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Tuan Istana Suci Tujuh Alam, bisakah kita berbicara sebentar? Tanya pria dari sekte penjara. Istana Suci Tujuh Alamku tidak menerima sekte penjara, kata Jie Tianran dingin. Kurasa Tuan Istana Suci Tujuh Alam memiliki beberapa kesalahpahaman tentang sekte penjaraku. Sebenarnya, sekte penjara saya sama sekali bukan sekte sesat, itu hanya prasangka orang-orang terhadap kami, kata komandan sekte penjara. Jie Tianran tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berbalik dan menghilang. Tetapi orang-orang dari sekte penjara mengerti apa yang dimaksud Jie Tianran dan berbalik untuk mengikutinya. Tak lama kemudian,
Mereka berdua tiba di suatu tempat di langit berbintang yang agak jauh dari istana suci 7 alam. Jie Tianran melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah istana terapung pun muncul. Ini bukan sesuatu yang diringkas begitu saja. Ini jelas merupakan harta karun. Harta karun ini memiliki efek isolasi yang sangat kuat dan hanya dapat dilihat dari jarak dekat. Jika jauh, harta karun ini tidak akan ditemukan. Setelah Jie Tianran masuk, orang-orang dari sekte penjara juga masuk. Aula itu cukup megah, terlihat sangat megah, dan tampaknya khusus digunakan untuk menghibur orang. Memperlakukannya dengan standar seperti itu pasti menunjukkan rasa hormat. Dari sini kita dapat melihat bahwa Jie Tianran sebenarnya tidak memiliki permusuhan terhadap sekte penjaranya. Aku, Jie Tianran, tidak akan bekerja sama dengan orang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, kata Jie Tianran. Bukannya aku tidak berani muncul, aku hanya tidak ingin muncul, karena terlalu banyak orang yang tidak layak melihat wajah asliku. Tetapi tentu saja, Tuan Istana Suci 7 Alam jelas tidak termasuk di antara mereka. Sambil berbincang dan tertawa, lelaki dari sekte penjara itu melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah setengah baya dengan sedikit perubahan hidup dan kepala penuh rambut putih. Nama saya Baili Sukong, pria itu membungkuk. Silahkan duduk, Jie Tianran lalu memberi isyarat agar pihak lainnya duduk. Baili Sukong tidak ragu-ragu dan langsung duduk. Baili Sukong, pemimpin sekte baru sekte penjara, kata Jie Tianran. Ternyata Tuan Istana Suci 7 Alam juga tahu sesuatu tentang sekte penjara kita, kata Baili Sukong. Tentu saja aku tidak tertarik untuk memahami faksi lain, tapi aku harus tahu sesuatu tentang sekte penjara milikmu. Aku tidak tahu mengapa kamu datang menemuiku hari ini. Mungkinkah karena putramu menderita kekalahan di tangan Chu Feng, kau ingin bergabung denganku untuk menghadapi Chu Feng? Jie Tianran bertanya. Chu Feng memang memiliki sesuatu yang diinginkan sekte penjaraku. Dia memang musuh bersama kita, tapi aku tidak ada di sini hari ini karena Chu Feng, akan tetapi itu sekte Alam Zu, kata Baili Sukong. Sekte Alam Zu? Jie Tianran sedikit menyipitkan matanya. Reruntuhan sekte Zhu Jie yang terletak di Tianhe garis keturunan kini berada di tangan sekte penjara saya, kata Baili Sukong. Di mana orang-orangku? Mata Jie Tianran dingin. Baili Sukong merentangkan telapak tangannya dan sebuah bola melayang keluar. Itu adalah dunia spasial, dan situasi di dalamnya dapat dilihat dari luar. Ada banyak orang di sana. Mereka semua adalah orang-orang dari Istana Suci 7 Alam. Orang-orang ini diam-diam dikirim oleh Jie Tianran untuk mengawasi reruntuhan di Tianhe garis keturunan. Sejak reruntuhan sekte Zhu menghilang, orang-orang ini menghilang tanpa jejak. Itulah sebabnya mata Jie Tianran berkilat dingin. Melihat pihak lain langsung mengembalikan anak buahnya tanpa ada yang terluka, dia merasa ada ketulusan di dalam dirinya. Jie Tianran kemudian mengulurkan tangan dan meraih bola itu, lalu bertanya, jika kamu ingin bekerja sama dalam sesuatu, katakan saja langsung kepadaku. Sekte penjaraku ingin melakukan sesuatu dan membutuhkan bantuan dari Tuan Istana Suci 7 Alam. Jangan khawatir, Tuan Istana Suci 7 Alam, ini tidak ada hubungannya dengan zaman para dewa. Aku tahu Tuan Istana Suci 7 Alam sangat tertarik dengan kekuatan zaman para dewa, tapi sekte penjaraku tidak tertarik. Sekte penjaraku ingin membangunkan suatu tempat dan membutuhkan bantuan Tuan Istana Suci 7 Alam, kata Baili Sukong. Di mana? Tanya Jie Tianran.
Saat ini, tidak nyaman membicarakan hal ini, kata Baili Sukong. Apa manfaatnya bagiku? Jie Tianran bertanya lagi. Saya bersedia mempersembahkan sisa-sisa sekte alam Zhu, kata Baili Sukong. Heh, Jie Tianran tersenyum tipis, lalu berkata, reruntuhan Zhu Jiezong selalu ada di sana. Jika bisa dibuka, bukan giliranmu untuk mengambilnya, dan jika tidak bisa dibuka, tidak ada gunanya. Tapi ketika Jie Tianran mengatakan ini, Baili Sukong juga tertawa dan berkata, mungkinkah Tuan Istana Suci Tujuh Alam tidak tahu bahwa reruntuhan sekte alam Zhu telah dibuka? Ketika Baili Sukong mengatakan ini, ekspresi Jie Tianran sedikit berubah. Dia memang tahu. Lagi pula, dia telah mengirim orang untuk mengawasi reruntuhan itu. Ketika reruntuhan itu dibuka, dia langsung menerima beritanya. Namun, ketika ia sampai di sana, semuanya sudah terlambat. Reruntuhan telah lenyap dan semua anak buahnya kehilangan kontak, sepertinya Tuan Istana Suci Tujuh Alam tahu. Baili Sukong tersenyum lalu berkata, sisa-sisa sekte alam Zhu hanyalah salah satu bukti ketulusan sekte penjara saya dalam keinginan untuk bekerja sama dengan Tuan Istana Suci Tujuh Alam. Jika Tuan Istana Suci Tujuh Alam bersedia bekerja sama, akan ada hadiah yang berlimpah setelah masalah ini selesai. Setelah mengatakan ini, Baili Sukong berdiri dan sebuah kotak kuno muncul di depannya. Kotak itu terbuka dan cahaya bersinar keluar, melihat barang-barang di dalam kotak itu. Bahkan Jie Tianran tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Benda ini benar-benar ada di tangan sekte penjaramu? Jie Tianran bertanya dengan nada terkejut. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.